Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan Mang Ucu Family. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga disehatkan selalu, ditambahkan rezekinya, dan makin sukses. By the way, gimana nih rasanya di era new normal kali ini? Buat kalian yang mulai aktivitas kembali, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap menjaga kebersihan juga kesehatan kalian. Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh pengen berbagi mengenai tips menulis puisi. Jadi pembahasan yang ini tuh aku akan membaginya menjadi 2 season. Dimana season yang kali ini kita akan membahas mengenai tips sebelum menulis puisi. Sedangkan di season selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasinya ataupun action dari menulis puisinya. Oke guys, tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu ya, jangan lupa, dan tekan tombol lonceng. Harus itu. Jadi kenapa aku bikin konten ini? Karena banyak dari teman-teman, kalian semuanya yang bertanya bagaimana caranya menulis puisi yang baik buat ikut lomba, bagaimana caranya menulis puisi buat pacar, bagaimana caranya menulis puisi buat kesenangan sendiri, dan lain sebagainya. Sebelumnya aku pengen kasih tahu kepada kalian semuanya bahwa semua orang itu bisa menulis puisi kalau mau. Tapi ternyata beberapa persen orang mengatakan bahwa menulis puisi itu tidak segampang yang kelihatannya. Permasalahannya itu hanya satu, yaitu tidak terbiasa. Dan survei mengatakan bahwa manusia itu ternyata bukan tidak bisa melakukan sesuatu, hanya saja ia tidak terbiasa. Sudah kita ketahui bahwa setiap manusia pasti memiliki rasa malas. Namun, tingkat kemalasan manusia pasti berbeda-beda. Tergantung kita mengendalikannya. Ada yang tingkat pangeran, ada yang tingkat raja, ada yang tingkat ratu, bahkan ada yang tingkat dewa. Ya udahlah ya, daripada kita basa-basi, kita langsung saja. Apa saja tips sebelum membuat puisi? Jadi tips ini tuh diambil dari pengalaman saya sendiri. Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan sebelum menulis puisi. Yang pertama, sebelum menulis puisi, tentu kita harus memahami apa itu. Mengapa kita harus memahami apa itu puisi? Analoginya seperti ini. Kita diperintahkan untuk berpidato di depan umum. Tetapi kita tidak memahami apa yang harus kita sampaikan di depan audiens. Tentunya pidato itu akan ngelantur kemana-mana, alurnya yang gak jelas, dan bahkan pembahasannya tidak sesuai dengan tema yang seharusnya disampaikan. Ya, tapi itu kembali lagi pada pemahaman kalian masing-masing. Semakin kalian memahami apa itu puisi, semakin kalian akan mudah untuk membuat puisi. Mengapa begitu? Karena seringkali saya membuat puisi itu bukan berasal dari permasalahan perasaan saya, melainkan dari permasalahan-permasalahan sosial budaya yang kemudian saya susun menjadi bahasa-bahasa kata-kata yang nantinya akan menghasilkan perasaan dari si pembaca tersebut. Oke, lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua, kalian harus sering-sering membaca puisi karya orang lain. Ini juga sangat penting karena semakin sering kalian membaca karya orang lain, itu semakin kalian akan menyerap kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang sekiranya tidak familiar bagi kalian. Dan itu bagus untuk menambah kosakata diksi kita, majas kita yang nantinya akan mudah ketika kita membuat puisi. Seperti yang dikatakan oleh sastrawan Indonesia Sapardi Djoko Damono yang mengatakan bahwa puisi yang bagus itu adalah puisi yang enak dibaca. Kita kenal dengan Sapardi Djoko Damono yang karya-karyanya itu tulisan yang begitu sederhana tapi enak dibaca, seperti judul puisi Aku Ingin, Hujan di Bulan Juni. Kan itu puisi-puisinya itu memang sederhana tapi memang ya ada nilai gitu di sana. Ada susunan-susunan kata yang memang ngeklop gitu kan. Tapi kalau boleh lagi nih berpendapat, menurut saya puisi yang sangat-sangat bagus itu adalah puisi yang berkelas, di mana kata-katanya itu penuh dengan multitafsir, dengan arti ganda. Karena bagi saya itu puisi yang bagus, yang paling bagus adalah puisi yang tidak bisa dikritik oleh sastra itu sendiri.
Tapi ya kalau lagi belajar ya jangan yang susah-susah dulu ya. Coba deh kalian tulis dulu yang sederhana-sederhana aja, seperti judul sandal mungkin.